Bangun pagi-pagi di rumah Kak lah kosong melompong. Dak kate uangnya gale kemana lah dak agamian. Tapi pergilah dak kate yang nak ngusil ke gawe aku Kak. Pagi-pagi lemak olahraga dulu be aku ya. Aku Kak lah seksi dari ujung rambut sampai ujung kaki seksi. Mo bohai pule. Jadi kalau lanang tuh kalau nying aku terpersona gale ya. Agam gale pokoknya. Kapan tuh nying sweet cantik. Oh, mak mana lah? Memang aku Kak cantik enggak be dari cantik ni anu. Ya, agam benar pasti. Raila manis, edong mancung, putih, besar tinggi, temanis. Nah. Ya Allah, agamnya nak Kak jadi diri aku Kak Tapi tak lemak pula kalau dewek-dewek ngoceh Kak cak wong gile aku Kak Kalau ada mengintip cetok Kak kena kate kemana lah Nona Ayu Mang Dial itu dari tadi biji mate dak kejingoan telapak kaki gerak-gerik dak kate ya. Sedih pula aku Kak dewean Kak kasih emang nak nangis be aku. Aneh kanteni aku. Alah kelame wong Kak kemana gale-gale. Jadilah. Capek aku. Hai Susi. Waalaikumsalam. Hai. Waalaikumsalam keluar. Salah. Halo. Ngape kau Kak? Apa kabar Susi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam keluar. Salah masuk. Lah masuk. Duduk benar ayu. Tinggi nih yang kamu Kak. Kasihan kameramen Kenapa ya ngoceh-ngoceh sendiri? Kamu tuh kayak orang kesurupan. Kenapa Susi? Nyebut. Kak, kapan ada wangi aku udah agak meluatnya budak Ika wajak lah aku handap. Pagi-pagi lah ngate kau kesurupan mak mana lah. Wah, budak Ika, kamu Kak ngate-ngate kau kesurupan. Kamu Kak dah jere-jere apa nak ngajak aku belagi terus. Uang lah cantik mai Kak dikate ke kesurupan. Cantik gini ya? Cantik. Jeleknya gimana Susi? Ya, kita Kak 11-12 nah. Kak same kan? Edong same. Mancung tapi Kak mancung ke dalam. Ya. Terus kamu tuh kenapa? Kenapa kamu tuh kemana? Ajak aku Kak biar nambah wawasan yang luas, biar nambah pintar. Aku Kak sebenarnya lah pintar, jadi biar nambah pintar. Ajak aku Kak. Halo, ya dari mall lah Susi. Abis jalan-jalan, abis shopping, belanja-belanji. Ke mall be lagi sombong, paling cuma beli roll on. Si kok puluk nak disombong ke langit tuh. Hey Susi. Walaupun belanjanya cuma satu, yang penting belanjanya di mall. Kamu tahu dah dia Kak bawa ketek, bawa kelek. Kapan ke mall beli roll on itulah guys. Badak. Kamu tuh boleh selalu. Coba kalau ngajak aku. Hari banyaknya terjadi kebakaran di mana-mana. Ngeri aku mayang kenyuk. Dah sampai wajar lah mobil pemadam kebakaran begawi tidak maksimal. Wah, ini agak apa pikiran. Awas Mang nyampak. Iyo, Mang, nanti tersungkur. Iyo, pikir kelah kau. Mobil pemadam kebakaran ini hari begawi lagi tidak maksimal. Apa? Kamu jalan kawan sekarang ini lah sempit galo. Bukannya jalan yang salah, Mang dia yang salah jalan. Jalan itu ke depan bukan ke belakang. Itulah aku lah banyak pikiran tadi tuh. Nak ngape? Cerita Kak ngape? Ngoceh-ngoceh dari ujung jalan itu sampai ujung jalan sih Sampai Kak. nyampak tadi. Suwe Aku ini tadi pasti posa dibaca di koran. Katanya Palembang ini sekarang terjadi musim kemarau. Banyak kebakaran pi. Yo, kau tahu lah deh, kawasan padat penduduk juga pi. Sampai ini hari pi. Aduh, saking padatnya jalan tuh pi. Nak berjalan deh pi. Susah yang pi. Susi. Salah sepuluh. Tadi baca di koran, ya baca di koran. Masa gue? Biasalah, Sus. Iya, maklum ya, terpleset dikit. Iya.
Memang nian mak ika mang dialek di kampung mamang aku tuh mak itulah kemarin tuh ada kebakaran besar-besar susah nian tim pemadam kebakaran nak madam kapi lorongnya sempit lah dibucu-bucu di selo-selo itu kebakaran Selain kebakarannya besar tadi Susi, badan kamu juga besar nutupin aku. Wow, kau tuh bau ketek tuh tapi baik biar wong tak kejingoan galek. Aku tak yakin, sus. Kan tinggal cedok ke banyu sungai. Siram! Mama ini nak nyiram lagi banyu sungai. Aman apilah tebesol. Habis rumah di kampung tuh. Biasa. Dak nyala kenye pule rumah di situ padat bener rapat-rapat nih ya. Dak katik lagi selo-selo kita nak nyelip ke kaki. Dendeng deh kadang nyatu mak itu nah. Jadi pintunya cuma Bener. satu. Idak pintu itu dua, dendengnya satu cak itu nah. Rumah bed lain-lain saking rapatnya penduduk di Atapnya, situ. atapnya? Atapnya campuran. Itulah. Jadi Terus rawangnya. aku mikirin kalau kamu masuk ke situ. aku Nggak ini. muat? Udah muat cak itu pakai selang aku di situ. Iyo, aku tak percaya omongan dia tuh. Iyo. Berarti makanya kalian itu kalau mau buat rumah itu di kawasan perumahan. Biar akses jalannya itu diatur, lingkungannya dijaga, biar tidak kumuh. Tahu, tapi cak mana? Waalaikumsalam. Jadi, udah biar ke beda budak nih. Jadi, nyonya kami sama ngobrol dulu. Dalam naskah kami berdua ngomong. Iya. Kita ini Ayolah, Jadi kita pendengar uji tuh. mek digosor tuh ternyata tidak, bukan. Cuman kampung kita nih yang kejingon ke kumuh tuh nak dirapi ke, nak ditata, bahkan nak diarah ke mana biar bagus. Itu, mek tadi bedesau lagi gitu, mek lagi masak, lagi ngulek cabe. Ini bukan masak, main kartu. Lagi Mana masak. ada masak mek ini? Kayak protes apa nih? Lagi ngulek cabe. Nah, lagi main nih, main burung. Ngulek cabe. Oh. Lagi ngulek cabe, tiba-tiba dipanggil, mek apa tadi ngomong? Mek kita dikumpul ke Pak Lurah, ngomong di kawasan. Oh, dikumpul ke mana? Dikumpul ke. Oh ya apa nih? Iya. Jadi cerita. Terus. Iya, nama cantik. Ya cacau. Iya, jadi mek tadi ngiroi kita nih dikumpul ke itu nak dikatok oleh Pak Lurah kalau kita ini termasuk daftar kawasan kumuh yang nak digosok. Woi, bedesau mek Untuk apa kita bangun kosan sebesar ini, 750 kamar. 750 kamar, 15 lantai, Nah, 10. 10. Iya, nambah lagi cerita Oh, lah 10. kurang. 10. 10 lah 10. Iya. Tapi kita di lantai 12. Nah, itu pertanyaannya. Iya. Jadi, mek kira kan ngapa, Bah? Gitu kawasan kita ini, kosan kita lah menjanjikan nak digosok. Lemak nih, nak digosok-gosok. Jadi tidak. Tidak, wajar bae ada orang ngomong, "Oh, kosan Mang Cin elit, ekonomi sulit." Baik, tidak, Bang. Ada Soge gitu nih. perkampungan mewah, mepet sawah. Oh, Bang. Wong soge kita nih Jadi, uji uang dengan kelurahan tadi kan sumbernya ngomong itu akan dirapikan dan diatur biar jangan kejingan kumuh itu. Nah, kebetulan kalian nomor 3 datang ketemu dengan saya. Sejak kapan kamu bertiga ada di sini? Baru datang. Kamu anggap apa? Kami kak tercogok di sika. Badan lah sebesar pelampung ikat masih dak kelihatan. Sebesar apa? Sebesar apa? Sebesar pelampung. Udah yang ngomong kan? Emosi kalau naik. Sampai ke puncak ketinggi naik. Oh, masak tolong sini mau masak panas. Langsung hodok-hodok. Bukan. Tuan, katanya tadi ada penangan-penangan. Siapa nih yang berbuat onar-onar tuh? Pacak-pacak di tangan nih pula budak tuh. Security. Penanganan. Penanganan. Lama-lama kau ke tangan nih. Oh, bukan ditangani, bukan ditabok. Malah salah pulok ya gue. Cak jola-jola nih kau nih tiap hari baca koran, tiap hari nonton Sriwijaya TV. Dak taunya on masih dipelihara. Bas. Maksudnya main ini nih ya. Ada perkampungan yang kejingan kumuh. Mereka tuh ada standarnya, misal 7 apa 8 gitu ya. Kami tuh masih bingung-bingung ya, kita nak denger hawar-hawar tadi tuh. Jadi ada standarnya yang dipacak dikata ke kawasan tuh kumuh. Ya. Nah, itu perlu penanganan, pengolahan ya. Iya. Jadi bagi kawasan kumuh itu akan ditertibkan ya, diinjuk arahan, bahkan diinjuk dana untuk supaya jangan kumuh lagi. Bagus, ya Bi. Itu masuk penanganan, bukan kau nak ketangani. Nah, jadi memang tadi tuh yang hasil dari kita ini tadi dikumpul ke Pak Lurah tadi, ada itu namanya indikator penanganan kawasan kumuh. Ada indikatornya dewe. Iya. Apa Indikator Beta? ya? Indikatornya apa Beta jelas ke Bah? Mek tak tahu. Ya, Mek. Indikator tadi jelas sudah. Apa indikator tak tahu? Kemana bae, Mek pasti Mek nih ngerumpi, ngomongnya lah kalau ibu-ibu ketemu pastilah ngomong A jadi Z.
Baba nih. Denger kok omongan bapak tadi depan tuh nah. Oh, pelototin nah, denger ke. Abah jarang-jarang berkumpul dengan ibu-ibu tuh, biasanya sebulan sekali arisan, mumpung ada kumpul-kumpul. Makanya denger ke melo informasi tuh. Ya sudah. Jangan makan snack sambil ngobrol lu. Macam itu main nanyo, Abah tahu dah indikator dari video. Sama be, enggak tahu juga be. Den lah kamu kak, si kok sok tahu si kok gawe nak tidur tuh lah. Apa dia gawe? Wah, mereka nak bau. Aku kan ketiduran. Gara-gara si Mang Dial ini ngajak nonton bola semalam begadang. Den lah same ye kamu tuh Dah. Sudahlah kalau begitu. Kita ngobrol-ngobrol baik kaget ya. Ini sebentar lagi narasumbernya datang, tapi kaget datang yo. Kaget ya. Kaget di sini. Kalau metu aku bela lagi tak terti omongan tuan. Yo. Benyonya, Susi, Ayu, kita ke kantor lurah. Biar lebih jelas. Tadi omong kaget narasumber tuh nak keliling kampung. Siapa tahu kaget masuk ke kosan kita. Datang sini ya. Jadi kita nak siap-siap berarti. Iya, siap-siap. Ayu Jadi siap-siap Susi lebih. rapi ke galo. Yo, rapi ke. Jadi rapi ke galek. Sampah-sampah bersih ke, Nadia. Yo, masuk lagi ke orang itu. Muda itu, wai sampah tuh muda. Aku ben. Bersih-bersih kalau. Ayu juga bantu bersih-bersih supaya kita jangan dikatu ke kawasan kumuh. Pakai Tempat kau lain di situ sano. Sano depan. Nah, kelong budak ini. Masuk bah. Gara-gara. Beberes bah, lah. Heeh. Ada tamu, ada tamu. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehatan juga. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa, Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul. Setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV.
Tujuh apa 8 nih? 7 apa 8 yang indikator tadi tuh. Indikator penanganan kawasan kumuh apa pula? Oh, aku sampai tak teduk nih ya dah. Malu aku kita tanya wong ndak ngerti. 7 indikator apa 8 penanganan kawasan apa duit nyampak Bukan bah, paku. Paku tak tendang, hati-hati bah. Bapaknya aku nih perhitungan nih, bukan pelit, maaf bukan pelit, aku nih perhitungan di rumah tangga nih. Walaupun 1000 nyampak ambek. Iya. Sama tahu ada gunanya. Nah, walaupun paku nah, pegang lah paku nah. Oh iya buang, kayak kena kaki wong. Meletus kayak kena perut. Oh. Ida abah tuh ngapo dari tadi tuh apa dia 7878 masih mikir ke indikator tadi. Iya. Dem sampai terpilek-pilek aku dah batuk. Berhentilah, doa usah terlalu dipikir ke ego bah. Tidak. Age abah tuh jadi stres. Aku tuh mikir ke 7 apa 8 indikator penanganan kawasan kumuh biar tidak malu kalau tanya wong lah melok penyuluhan gitu nih. Yo abah tuh ngiro-ngiro 7878 kan kata jawaban pulo. Abah tuh dosa terlalu dipikir ke. Terus? Age abah terlalu mikir ke badan ndak terurus laju badan abah cak kawasan kumuh. Maksudnya? Telusuh, belum mandi kan? Belum. Makan belum? Belum. Ngapa belum makan? Males. Nah itu ciri uang ndak sukses itu ciri uang. Jangan doa aku udah sukses. Kalau aku udah sukses, medak melo. Lah abah males. Harusnya itu abah. Jadi uang itu harus rajin, semangat supaya rezeki itu cepet dateng. Iya bu. Semangat, males-males Semangat, inilah. Semangat. Oh itu. Nah ini semangat nih. Nah ini nah. Belum datang minta lapar nih. Kita kedatangan tamu spesial yang pacak nyelas ke tentang kawasan kamu. Nah, manggil kan tak tertiap di kawasan kamu. Yang katanya yang narasumber tuh? Iya. Yang anak tahu? Iya. Yang kemarin ngapo suruh mas? Ngapa itu? Di depan. Kalau itu aku nanya di depan. Coba. Sambung. Abah, kalau cek itu abah sebelum masuk bah, kita ajak dulu penelpon pemirsa kita. Iya, Bu. Adiar Bu, Pak Adiar. Iya. Assalamualaikum. Kabar ketemu lagi Bu. Ya Allah. Siapa Bu nama kita Bu? Nama kita Ibu Linda. Ibu Linda dari LKM. Tangga Buntung Mandiri. Tangga Buntung Mandiri. 36 Mili. Bapak. Sehat. Udah Bu, diatur. Oh, dari Pak Bambang, dari LKM Tunas Bangsa 16 Ulu. Pokoknya bangga nih kosan mangkit datang tamu. Lah iya. Mbak Arti ini Ibu Linda sama Pak Bambang dari LKM Benar. Mbak Arti kami pacak bertanya-tanya. Pemirsa di rumah juga pacak bertanya. Pemirsa berarti, juga Mbak. banyak. Pacak bertanya-tanya. Silakan kami mengundang. Rantai telepon berapa Mek? Tentunya di 0711364111 atau di 364666. Jadi pemirsa di rumah bertelepon di sini. Nah bertanya tentang penanganan kawasan kumuh diaturi. Mumpung ada narasumber kita, ya jadi payo diaturi. Iya. Rantai telepon kita buka bertanya tentang penanganan kawasan kumuh. Jangan kita bertanya-tanya kawasan kumuh tuh pasti ujung-ujungnya nak digosok tuh lah. Padahal tidak, cuma tertib ke baik, benar baik. Benar. Nah, jadi ini Pak, kami ini kan kemarin melok penyuluhan Pak. Jadi ada yang tidak jelas Pak, gara-gara rumah aku ning rumpi, aku juga sibuk terkantuk-kantuk, jadi tidak jelas Pak. Tidak jelas, apa bapak itu tertidur? Nah itu Pak, bukan tertidur Pak. Ibu-ibunya ngerumpi pula. Itulah tadi Pak. Segalanya tidak didengar ke, tidak jelas. Ya itulah Pak Bambang, bukannya nak ngerumpi Pak. Nama ibu-ibu berkumpul, rencana itu kan ngobrol tuh dikit baik. Cak semenit 2 menit. Keterusan Pak sampai selesai acara. Tapi tidak lah laki aku Pak. Jadi ini Pak, kami tuh pengen nanya Pak ya. Pertanyaan kami itu Pak ya. Yang manonian Pak namanya pacak dikatuk ke kawasan kumuh tuh Pak. Iya, cuman Pak Bu. Lemak nih Pak Bambang ini nunjukkan sosialisasi ke masyarakat di sini. Iya. Wong yang aktif bertanya, pokoknya rasa ingin tahunya banyak. Dan juga untuk itu Ibu Bici Maisaro. Jangan malu bertanya. Kan kalau dulu tuh malu bertanya susah di jalan. Bukan sekarang malu bertanya sesak di napas Pak. Nah, jadi supaya kita banyak wawasan, silakan Pak Bambang
sampaikan sama mana mancik itu, Bu? becek ini. Oh, Cak mana Ada tuh Pak? bini aku nanya mungkin. Iya kami ini pengen tahu itulah apa bae namanya tadi itu apa namanya standar kawasan kumuh itu. Apa be Pak? Untuk Jadi, standarnya tuh? Standar kawasan kumuh itu ada 7. Bukan 7, jadi apa namanya meliputi bangunannya, ya, keteraturan bangunannya, kepadatan bangunannya, terus kelayakan bangunannya. Jadi di sini bangunannya itu tidak boleh menghadap, dapurnya menghadap ke sungai, jadi harus depan dengan sungai. Terus rumahnya harus berhadapan dengan jalan. Jadi kalau ini masih banyak rumah yang tidak beraturan, inilah yang dikatakan wilayah itu dimasuk kategori kumuh. Baca dikata ke bawah apa namanya tanah itu macam-macam, Betul. ukurannya dari satu ukuran. Iya. Iya. Jadi itulah memang kampung-kampung di Kota Palembang ini, Pak. Kalau kita jingok memang pertama tadi bangunan, Pak. Bangunan ini kadang selo-selo tuh masih dimanfaat ke wong, dibuat macam-macam lah. Nah, terus kita berpikir tadi ada hubungannya bangunan dengan lingkungan, lingkungan dan bangunan. Kalau lingkungannya sudah tidak bersih, bangunannya pasti tidak masuk. Pasti. Jadi, nah itu Bu. Iya. Abah, caknya lemak bah. Kalau jangan cuma kita baik dengeri bah. Budak-budak di dalam kosan tuh bacanya Pak. Perlu dipanggil. Kalau mah itu, Mang Dial, kau panggil Susi sama Ayu. Bawa ke sini. Dia mewakili karyawan sini. Siap. Tolong KG ajak ke sini biar mereka dengar juga. Siap. Gancang. Nah, ya kalau cak itu tadi kan Pak Bambang, kalau Ibu cak mana Bu? Apa dia Bu? Yang ada ditambah dah Bu standar untuk pengawasan kawasan kumuh tuh? Iya, kita jelaskan dulu yang dimaksud dengan kawasan kumuh atau pemukiman kumuh itu yang cak mana? Nah, pengen tahu juga. Iya. Pemukiman kumuh itu adalah pemukiman yang tidak layak huni dari segi bangunan. Karena bangunan itu tidak teratur. Tidak teratur itu seperti kata Pak Bambang tadi kan tidak berhadapan. Kemudian karena kepadatan daripada bangunan itu sendiri sehingga antara bangunan satu dengan bangunan yang keduanya itu saling ganggu. Jadi ada pintu atau bahasa Palembangnya lawang ya. Nah, lawang rumah Siko ini buka kena lawang rumah Siko ini. Nah, itu. Nah, kemudian tingkat kualitas. Iya, tingkat kualitas dari bangunan itu sendiri. Dan yang keempat itu yang paling penting sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana harus lengkap. Jadi kalau 4 syarat itu tidak dipenuhi atau ada di kawasan kita, artinya kawasan kita itu termasuk daerah kumuh. Nah, sekarang nak bertanya Mbak ini bah, boleh. Kan kalau misalnya kawasan itu lingkungan termasuk bersih tapi perekonomian masyarakat itu termasuk ya tidak mencukupi lah tidak terlalu miskin. Nah itu cak mana apa termasuk kawasan kumuh juga Pak Bu? Iya jelas Pak Bambang Bisa dikatakan itu. Tapi untuk masalah perekonomian sebetulnya tidak termasuk di dalam kategori yang kita punya indikasi. Di dalam indikasi ini itu nanti ada program-program lain mungkin, tapi kita untuk penanganan wilayah kumuh ini itu tadi kita punya indikator, ada punya 7 indikator. Yang pertama kondisi bangunannya, kondisi lingkungannya, terus kriteria pengamanan kebakarannya, kondisi pelayanan air minumnya, terus pengelolaan limbah, air limbah, terus pengelolaan persampahan dan drainase. Dalam hal ini bangunan telah kami sampaikan tadi bahwa bangunan itu harus menghadap jalan, tidak boleh, bukan tidak boleh karena ketidaktahuan selama ini. Oleh sebab itu dengan adanya program ini kita harus tata. Dari bentuk rumahnya kita tata sedemikian rupa dengan kondisi bangunannya saling berhadapan jalan. Terus di samping itu juga lingkungannya harus kita bersihkan, bebas sampah, air bersih dan lingkungannya memang harus kita kelola sebagaimana sehingga program pemerintah ini betul-betul di Kota Palembang khususnya di kelurahan-kelurahan yang mendapat nantinya itu akan bisa
teratasi Oke. semua untuk Oh, berarti Pak Bang, Bambang. berarti kalau Iya. ekonomi itu juga Iya, jadi baik. Pak Bambang ini kan kita masih mengundang untuk tamu apa juga pendengar penonton ya. Pemirsa Kosan Masih. yang ingin bergabung, mungkin bertanya-tanya, Mak Mano sih kawasan kumuh itu apa standar-standar tadi? Kalau belum jelas silakan di sini. Line telepon kita buka di 07113646666 apa? Atau di 364111. Iya, Oh, jadi. iya. Nah, kalau Tadi, masalah perumahan yang Oi, Dio ini nih. Apa dia boleh? Oh, manggil Kak narik-narik tangan Hai, hai. Kak. Aku nih Gak tahu. wah, manggil kamu buat ke kamu naik kamar untuk dengar ke penyuluhan tentang kawasan kumuh. Ini uangnya. Iya, Iya, Pak. nih, ayo juga. Ada apa sih? Uang lagi bedok cantik. jangan malu-malu, kita ada tamu. Nah, aduh Bapak belaga. Ya Iya, Allah, iya, iya, pasti nak ngajak Susiang bohai Kak jalan-jalan nyingat-nyingat kampung kumuh Kak. Pak, Iya. ayo Pak diantar kita nama jalan kemana? Oh, dah. Aduh. Jangan malu-malu ke kita nih datangan tamu. Jangan dihirau ke budak besar baga nih, Pak. Iya, agak susah, Pak. Budak ini memang dari dusun belum bina, Pak ya. Biasa. Tapi agak dulu untuk bapak-bapak yang belagak dan ibu Kak yang cantik, aku ambil minum dulu di Iya, dalam bagus. Iya, jadi sini, Ayu ada pertanyaan nggak kira-kira? Rumah Ayu di pinggir jalan apa di mana? Oh, rumah dia nginep sini rupanya. Oh ya, bani jangan ke. Kak dia minuman Oh iya. manis sawai. Kena orang aja. terima kasih Cek. Terima kasih. Dah. Iya, Yang jelasnya Manci Bicek ya, dengan program pemerintah P2KP ini itu memang kalau masyarakat yang tidak mempunyai wawasan pengetahuan itu begitu masuk program ini resah. Ujinya nak dirusak barangkali. Nah, itu harus dirubah. Ini nak digusur apa nah. Nah, itu jadi paradigma semacam itu harus dirubah. Jadi kita harapkan itu P2KP itu singkatan apa? Kami masyarakat belum tahu juga. P2KP itu banyak yang belum tahu. program peningkatan kualitas permukiman. Oh, jadi ya, permukiman. kelanjutan dari apa PMPM kemarin. kemarin. Sebenarnya P2KP itu sudah ada 2006 yang lalu. Jadi muncul lagi, berubah Nah, wujudnya. kita pengen tanya nih Bapak Ibu nih. Ada wilayah kita ini kan wilayah sungai, ada wilayah darat. Nah, itu masuk enggak kalau wilayah sungai itu? Pinggir-pinggir sungai apa? Karena menghadapnya tadi menghadap jalan, Pak. Ada menghadap banyu. Ya. Jadi di dalam pinggiran sungai itu termasuk di dalam 7 indikasi tadi. Jadi bagaimana cara drainase termasuk ya. Jadi di situ ada nanti dibangun apa namanya dam itu ya. Sehingga seperti contoh di 14, 12, 13, 14 Ulu itu sudah ada pembangunan di pinggir. Kalau kita lihat dari Benteng Kuto Besak, itu sudah kita lihat cantik, begitu cantiknya Kota Palembang. Benar-benar. Sudah. Nah, dengan program ini mudah-mudahan ke depan khususnya Kota Palembang lebih menarik lagi. Iya. Ngapa kau nyengir-nyengir ke Aku Susi? nih Pak, maaf nih Pak, ada pertanyaan dikit. Jadi, sekarang ini kan Palembang kan kena musim kemarau, Iya. debu di mana-mana, kebakaran di mana-mana, terutama di kawasan padat penduduk. Nah, si kok jadi masalah. Sekarang mobil pemadam kebakaran susah nanti akses di tempat pemadam karena ngapo? Jalannya sempit. Apa itu jadi pemerhati untuk bapak apa sama ibu? Untuk perhatian, Iya, cak pemerhatian. mana tuh juga, Pak? Cak mana tuh Pak? Iya Pak. Cak mana ibu, aku bapak boleh ibu. Yang jelasnya kenapa hal itu di Kota Palembang khususnya baru-baru ini kan di kawasan 34 Ulu itu kan sampai 50 rumah. Nah, itu terbakar itu tidak lain karena mereka itu tidak mempunyai sistem pengamanan. Jadi tidak siap masyarakat di situ. Di samping itu kan jalannya kecil. Mak Mano nak masuk mobil pemadam itu kan. Sementara mobilnya besar, kemudian selang yang tidak dibawa itu juga panjang. Nah, lagian pula kan mereka itu tidak punya pasokan air. Nah, jadi ada 3 faktor yang menyebabkan bahaya kebakaran itu sulit untuk ditanggulangi tadi. Jadi jalannya kecil, tidak pacak dimasuki mobil. Kemudian masyarakat tidak menyediakan pasokan air. Yang tadi apa Pak Mama? Pengelolaan
apa namanya penjaga diri. pengamanan. Nah, iya kebakaran, belum penjagaan adanya diri. sistem pengamanan yang aktif dan pasif. jadi Nah, itulah jadi sejak dini hari ini kita mulai siap. Nah, melalui LKM ini kita coba, kita coba kita masuk ke gagasan supaya daerah-daerah yang kena masuk daerah yang 101 itu ya 101 ya, kampung. 100 RT. 100 itu ya itu tujuan daripada itu tiga sistem itu Yo, ya. Bah, agak kita ngobrol lagi bah tentang 100 Caknya udah pacak bah. Kalau kita duduk di sini bah, biasa AC teras kita kan AC 10 iko. Oh, iya, bener. Masuk angin kita tamu kita ini bah. Iya, kita ajak ke dalam. Kita ngobrol dalam biar Baik. lebih hangat kita minum tehnya Iya, Pak, ya. Bawa ke dalam. Iya. Bawa ke dalam lagi, Bi. Iya. Tehnya, Bi. Ini kami kau ni ada enggak apa-apa. Ini dah Pak Bambang, kita masuk ke dalam. Ayo, Tori. terima kasih. Bah, Ya. depan bah. Ya, Pak. Ya, silakan. Nah, kita nyengok-nyengok sih, Pak. Nyengok kamar kami 750 kamar, Pak. Iya, wong soge. Iya. Kalau minta aku nak jaga kos Yo. depan nanti. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksi ke aku di program Si Bedul. Setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Ika saat nyantai sambil goyang-goyang kaki. Wah, gawian lah sedem gale dari nguras kolam sampai nyapu halaman basket. Sedem gale. Tinggal duduk-duduk nyantai-nyantai perut lah kenyang. Wah, langkah lemak kalau dang ma Ika. Ngantuk pule Ika. Ayo Pak Sarul, silakan masuk. Nah, Pak Sarul, inilah yang namanya kosan Mang Cik. Nah, balik maklum lah. Tuan kami ini lagi istirahat mungkin di dalam makan siang, ceknya tuh. Nah, kebetulan ada tamu. Assalamualaikum. Kenal kayak namanya Kak Susi yang paling cantik di kosan Ika. Silakan duduk, Pak. Pak Sarul. Terima kasih. Capek juga tadi habis keliling kampung Pak tadi. Sarul. Jalan-jalan. Kawasan di sini nih
paling luas kota Palembang. Asli ini ya. Diatri Pak. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Di tengah Pak Sarul enaknya dong ngobrol. Iya, boleh. Kebetulan Bapak nih pasti nak sosialisasi kampung Kumui Kak. Benarnya. Aurah Bapak tadi lah deh sih Kak, ada di dalam. Tunggu dengat bae Pak. Agak keluar gale duit kok tuh agak ku panggil tegale. Ayo sus, panggil ke lah. Pak. Bah, Abah. Bah, Assalamualaikum. lah dateng, Pak. Iya. Iya. Ibu. Pinggir. Pak, dengan Bapak siapa ini? Sahrul, Bu. Oh, Pak Sarul. Abah, manu laki aku nih, maaf lah. Tadi lemah apa? Tuan belum datang. Biar iya udah tuh memang itulah. Kayak panjang itu udah tuan tamu kosan dosa ini tuan agak. Iya, panggil. Ini Pak Sarul. Dari mana Pak Sarul? Tadi dari kelurahan. Di situ subuh-subuh sambil jalan-jalan nengok lingkungan. Keliling kampung. Iya, kabar-kabar ini kan kita ini akan ada program namanya P2KP. Iya Program peningkatan kualitas permukiman. Jadi tadi sudah sosialisasi di tingkat Loh, kelurahan. anu tamu, Pak. Oh, Pak Sarul. Bang Ci, iya, tadi ketemu di kelurahan ya? Iya, Bu. 2 kali saja, Bu. Itu udah. Tidak maya nih Pak Manci. Sarul. Malu Pak tadi dari ngurusi bebek di belakang, Pak. Iya. Kita dulu Ini ya. biar ngobrol itu lemak jangan lupa diminumi sambil minum sambil ngobrol. Kau dari tadi tuh nyuruh minum, tuangi. Agam nian punya gadis kakak ini dah. Oi. Aku Kak lah. Nggak jadi mantu ini. Ada nanang, Bu. Ade. Nggak usah, Bu, banyak makan, Bu. Rugi kamu. Rugi. Nah, kami nanya sekalian yang sudah 3 wong nih. Masih berhubungan dengan 7 standar tadi. Kategori ada yang kata ke kawasan kumuh, Pak. Iya. Untuk wilayah Palembang deh, Pak. Yang disebut ke 7 tadi, masuk dalam wilayah 7 tadi. Daerah mana, Pak, kalau boleh tahu, Pak, Palembang? Nah, kalau untuk saat ini sampai dengan hari ini kita Palembang ini 107 kelurahan itu sedang didata galau, Pak. Nah, kecuali Siko. Jadi kita dari 107 cuma 106 yang didampingi. 107. Jadi iya. Dari 107 itu karena Komperta itulah masuk bagian dari Pertamina, jadi dianggap itu sudah bukan lagi yang layak untuk kita dampingi. Nah, yang kita dampingi ini ada 106 kelurahan. Semuanya itu adalah X dari program PNPM kemarin. Tapi ada yang diutama ke, Pak? Iya, untuk saat ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota kita Palembang itu ada 59 kelurahan. 59 kelurahan. Itu kebanyakan di daerah Seberang Ulu, Kertapati, sama Gandus. Oh, banyak Seberang Ilir Idak, Pak, dihitung. Seberang Ada Ilir. juga. Raso-rasonya kita yang masuk ndak kate, Kecamatan Seberang Ilir, Pak. Jadi Yang ada Ilir Timur gitu kan. Ada Ilir Timur 1, Ilir Timur 2 juga masuk. Tapi tidak galo-galonya. Oh, jadi yang menjadi target utama, Pak. Iya. Iya, jadi target utama. Nah, kita pengen tahu lagi, Pak, dari 7 kondisi mungkin Mbak, kondisi huniannya. Cak mana tuh kalau? Pak, pengen Yo, lebih ke Ya. kondisi huniannya. Kalau kondisi yang saat ini diperhatikan adalah keteraturan masalah lingkungan, Pak ya. Mulai dari kondisi fisik bangunan, itu kan ada 3 macam. Itu ada kepadatan huniannya. Jadi masuk tadi lah jelas ke rasa-rasa dikit kelurahan tadi kan. Masuknya kepadatan hunian ini, yang namanya hunian padat itu kalau dalam per hektarnya lebih dari 300 rumah. 300 rumah. Atau 300 unit bangunan Satu yang ada dalam 1 hektar. Kalau lebih dari itu sudah padat, Pak. Sudah pas sangat-sangat padat. Iya. Itu yang kedua, itu masalah keteraturan. Keteraturan bangunan ini. Ukuran-ukurannya. Kalau yang pacak kita jengok di komplek kan lemak nen berjalan lurus, kiri kanan rumah ngadap Sama kalau kan, berjalan. Gitu. Itu yang teratur. Iya. Nah, kalau dia tidak ada teratur, jelala cak kita jengok lah. Kalau main-main ke Seberang Ulu itu kita jengok ada buntutnya beradu dengan hadapannya, ada yang menghadap ke jalan, tapi ada yang buntutnya ke jalan seperti itu. Benar-benar. Yang ketiga itu masalah ketinggian. Jadi jangan sampai sikoknya rumahnya sampai 8 lantai, ada yang rumahnya cuman 3 meter tidak sampah. Rumah kami 10 lantai tidak apa-apa 10 lantai. Nah, itu harusnya dilakukan
penataan khusus kalau lokasi bangunan-bangunan Tapi tinggi. kalau kami ini buka usaha Pak, bukan rumah. Bukan rumah. Iya, kosan. Iya. Usaha kos-kosan. Hotel, Pak ya? Iya, udah penginapan kosan. Penginapan Kosan, kosan. Wong Soge. Woi, kayo maksudnya ya. Wong Soge. 10 lantai Pak ceritanya tuh. Wong Soge. Iya, Soge. Nah, kami ini pengen tanya juga Pak, wilayah yang kata tadi bahwa ada sanitasi, Iya, benar. drainase, kami ini kan nggak ngerti Pak, masyarakat biasa. Samu yang apa Pak, pengamanan kebakaran tadi tuh nah. Cak Kalau mana? di luar negeri, di Eropa aja tadi ya. Perancis. Iya, di Prancis itu ada memang di bucu-bucu di kota itu ada tempat untuk nyedot banyu Pak. Iya. Untuk kalau terjadi kebakaran. Nah, apakah model itu juga Iya, bakal cak dibuat? mana? Bapak, Ibu apa Iya. mana? Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa penyebab kebakaran yang terjadi tadi kita sulit untuk mengatasinya itu karena masyarakat tidak mempunyai sistem pengamanan yang pasti dan aktif. Benar. Nah sekarang diperjelas lagi, tidak hanya satu itu tadi, tapi ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya kebakaran, dan kebakaran itu sampai banyak memakan korban atau kerugian. Di antaranya tadi bahwa tidak adanya kesediaan sistem pengamanan yang pasif dan aktif dari suatu tempat itu sendiri. Kemudian tidak ada penyediaan pasokan air yang disediakan oleh masyarakat. Jadi rata-rata kan dulu ada kambang kan, masing-masing rumah itu ada sumur. Di belakang kami ada rawa. Ada rawa. Tapi sekarang kita lihat rawa sekarang sudah banyak ditimbun, sudah dijadikan daerah pemukiman. Nah akibatnya pada waktu kebakaran itu sulit. Nah ngambil air bersih, air simpanan terbatas. Nah jadi kurangnya pemasukan atau ya tempat sumber air untuk kalau suatu saat terjadi kebakaran untuk apa sebagai alat untuk pemadamnya. Nah kemudian yang ketiganya tidak adanya akses mobil pemadam kebakaran. Jalannya kecil. Kecil sempit di ngolah dewek kan. Rata-rata lorong itu pacak masuki motor sama becak. Iya. Bajai bayar gitu baca. Cak lapangan gor. Lorong kau dari mana? Sudah. Bener Sudah, kan, kalau emang. itu kita masih bertanya lagi di sesi keempat ya. Iya, kakek ini Jadi, saya tanya lagi. eh, Pemirsa di rumah juga baca, Jadi baik. kita langsung mengundang pemirsa yang pengen bergabung, silakan. Line teleponnya ada di sini ya. Di 0711364111 atau di 364666. Tapi tahan dulu, kakek kita sambung lagi ngobrol sama Bu Linda, Pak Bambang sama Pak Asrul ya. Jangan kemana Pak Sahrul. Pak Sahrul. Sahrul Bila Gunawan. Iya benar. Jangan kemana-mana, kami nak minum-minum dulu. Minum banyu buatan manis ini. Ya. Jus itu. Tetap di sini ya. Iya, lihat tadi. Tetap di sini. Mari. Mana banyak minum nih,
itu Jadi, bae. iya, Banyak itu. berarti bae yang harus diperhatikan. Jadi termasuk kalau dipandang di kosan kami ini agak rapi dah Pak. Kira-kira apa masih ada sampah-sampahnya. Nah, masalah sampah Pak. Yo, Pengelolaan sampah sama air limbah. Air limbah. Kalau daripada perusahaan mungkin Pak. Cak Mano, Bapak, Ibu apa? Jadi untuk biasanya di perumahan kumuh itu tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara. Jadi masyarakat kita ini masih demen buang di tempat tanah kosong. Nah, denger ke kau tuh, denger Ya. ke. Jadi yang mana tanah kosong itu dibuang oleh masyarakat kita. Di tanah kosong dibuang Pak? Di sampah, tempat sampah, buang sampah. iya. Tanah kosong kita beli be dalam Ya, tanah. jadi semua masyarakat kita ini kayaknya belum punya kesadaran. Sehingga pada program ini nanti kita buatkan tempat sementara pengepul sampah. Terus nanti kita buat kita sampaikan sampah ini ke tempat pembuangan akhir. Pengolahannya. Ya, nanti kita sediakan kalau misalkan dari rumah ke rumah, dari RT ke RT, terus ada tempat pembuangan sampah sementara. Dari tempat pembuangan sampah sementara ini nanti kita buang ke tempat sampah terakhir, TPA. Berarti Bisa. memang perlu untuk sampah itu jadi ke sikok wadah untuk Betul. warga-warga sekitar tuh ngumpul ke sampah itu. Termasuk air limbah tadi Pak? Iya, berbicara masalah sampah, kembali masalah sampah kan, sampah ini kesadaran masyarakatnya sangat-sangat kurang sekali, seperti kata tadi kan. Palembang, Walaupun sudah ditulis dilarang membuang sampah. Nah, pagi dibuat, malam dibuang. Iya benar. Iya, malam dijago, fajar dibuangnya. Iya. Nah, jadi di sini perilaku masyarakat itu sendiri belum ada. Melalui program P2KP ini, kita usahakan adanya perubahan. Iya, biar sadar, perilaku bahwa sampah itu sendiri dapat menyebabkan bahaya. Yo, cak banjir misalnya Bu Penyakit. Nah, oleh sebab itu di dalam program di kecamatan, kan Pak Camat kan selalu mengadakan approve kepada pemerintah itu kota kan, di mana beliau sudah berusaha untuk minta beca sampah supaya sampah-sampah dari bentor. Dari rumah ke rumah bisa diangkut, pacak masuk lorong itu kan bisa diangkut. Iya, motor roda 3 tuh Nah, jadi artinya pemerintah kita sudah ada perhatian. Kenapa kita dewek tidak ada perhatian? Iya benar. Tidak mahal Bu galak, memang galak lewat di depan kosan kami nih, tidak mahal, tidak sebulan itu tuh ibaratnya kalau galak sama-sama. Ngoceh nganjur duit. Aku kemarin tuh terjengok Susi buang sampah di parit. Aku Situ. tuh galak hilang pembiaran. Sini galak Setelah aku juga. tak lanang mau pencerahan ke Ika, aku tak lagi, aku lah sadar. Terus ini Tadi kulangi. Air limbah. Air limbah ini banyak penyuci Bu, masyarakat nih Bu. Nah, iya. Jadi air limbah di sini itu terkait dengan sanitasi kita. Jadi sanitasi yang harus dimiliki oleh masyarakat, limbah itu ada limbah dari rumah tangga, kemudian ada juga limbah dari industri rumah tangga ataupun limbah dari kebiasaan ibu-ibu dewek kalau nyuci piring segala macam itu. Nah, itu limbah ini harus dikelola. Jadi air yang keluar dari rumah tangga ataupun dari industri itu tidak bergabung dengan aliran yang ada di drainase. Harusnya itu diolah dulu, jadi banyu yang keluar dari limbah itu bukan lagi membawa kotoran yang Jadi ada. paritnya dua, Paritnya itu harusnya dipisahkan antara yang parit untuk pembuangan air hujan ataupun air-air dari aliran yang ada dengan parit yang dibuat khusus untuk limbah. Supaya terjaga kualitas air kita di sini. Yang kedua, air limbah ini sendiri itu menjadi salah satu bagian dari program sanitasi. Jangan sampai limbah rumah tangga itu kalau cak kita jengok di pinggir-pinggir sungai kan, tak kata sepsi tank, sanitasinya langsung baik. Di sungai. Di sungai. Sekarang ini di standar ke Aman Pacak, sanitasi kita tuh atau kamar-kamar mandi itu disediakan WC-nya itu yang leher angsa kalau istilah kerennya. Seperti itu. Pak Sarul, aku ingat Pak Sarul ngomong tuh, ingat aku lagi kecil dulu, man. Ai Caca. Nah, kami ini pengen tahu Pak, banyak program dari P2KP nih Pak ya. Kami ini masyarakatnya kalau mengenai gusur-menggusur lagi berpikir tuh, nak mana cara nak merapikannya, pasti ada dananya Pak. Apakah dibantu? Tidak Pak? Iya, cak mana itu? Nah, saat ini pemerintah kita baik dari pusat sampai ke daerah itu sedang gencar-gencarnya untuk
melaksanakan program penanganan masalah kumuh. Itu dikenal dengan program 100-0-100. Apa itu, Pak? Nah, program ini 100% penanganan masalah air bersih atau air minum itu terlayani di masyarakat. Kemudian 0% lokasi kumuh di wilayah kita teratasi. Kemudian 100% sanitasi itu terakses oleh masyarakat kita, seperti itu. Otomatis karena ini sudah menjadi program, pasti pemerintah kita sudah nyiapkan dananya. Cuman kita belum tahu berapa nih yang besar jumlah dana yang akan dikucurkan untuk bantuan program. Jadi guna P2KP ini untuk mengawasi juga sekaligus memberitahu masyarakat. Betul. Benar. Jadi lemah gitu, ada bertanya. Kalau misalnya masyarakat nah ini apa pengen melok jadi rombongan P2KP gotong ini, royong gotong itu, royong, Oh iya, sangat terbuka, Pak. mana Jadi itu, Pak? di dalam pelaksanaan program P2KP ini kita sangat menerima masukan dari masyarakat yang ingin mendaftar jadi relawan. Itu bisa menghubungi ke bapak-bapak LKM kita ini di masing-masing Di setiap kelurahan. Sudah ada. Tanya iyalah. Dan cuma itu apa? Manci yang BCE ini jadi relawan itu kasih gaji. Iyalah. Relawan. Demi masyarakat, Pak. Iya, Biar tapi kampung kita bagus. kampung kita diperhatikan. Jadi Kampung kita kita ada bagus. partisipasinya. Yo, yang jelas kampung itu pacak kita cegah jauh diawasi lah, jangan sampai terjadi bencana, misalnya banjir, kebakaran kan. Kami ini galak juga, Bu. Kampung Jiwa Cak komplek. Iya. Biar rapi. Iya, Gila kalau itu Pak ada kesimpulan apa Pak dari obrolan kita ini, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Pak, silakan Pak. Untuk pemirsa. Ya, Perwakilan. untuk pemirsa di rumah mungkin dari hari ini sampai ke depan kita program P2KP ini peningkatan komunitas permukiman itu akan mulai dilaksanakan tahun ini. Itu sedang melaksanakan proses pendataan di masing-masing wilayah dalam rangka mencari data yang akurat agar pelaksanaan program kedepannya masalah penanganan kumuh ini bisa benar-benar real dan itu menjadi target utama dari pemerintah kita yang sudah masuk dalam RPJMN tahun 2015 ini sampai dengan tahun 2019 nanti. Oh, jadi memang kita harus sama-sama harus dukung ini pemerintah. Kalau gitu, iya. Jadi kalau pesan dari Kosamangci, ya, kita harus namanya menjaga lingkungan kita. Kalau sudah kawasan kita dicap kumuh, payu beratur kita cara yang mana menjaga lingkungan tadi, ya. Bersama-sama gotong royong. Bila perlu kita ajak bapak dan ibu dari P2KP ini konsultasi supaya jangan terjadi lagi kampung kumuh yang ada di Kota Palembang ini. Malu dengan luar negeri. Iya, setuju. Gue nak kusampi ke dusun Palembang dulu yang penting nih. Mau kasih banyak. Bu Linda, Pak Bambang, Pak Nasrul, mau kasih banyak. Pak Saul. Oh, siapa Nasrul, Pak? Kau terpesona. Iya, dengan orang India itu. Aku tersinggung lah itu ya. Iya, Pak, Sebagai suamimu. jangan cemburu, Pak. Sudahlah baca itu. Mau kasih banyak pemirsa di rumah sudah nyaksi ke kosan Manci, baik. Lanjut, Pak. Dan terima kasih tegak lebih dah apa kita nutup ya. Jadi terima kasih untuk pemirsa di mana berada sudah melok program acara Kosan Mangci di hari ini bertanya-tanya penanganan mengenai kawasan kumuh ya. Jadi itu tadi tema kita kaget gantian. Jadi kawasan kumuh lain waktu kita banyak ketemu lagi tentunya di program acara Kosan Mangci dengan tema lainnya di setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam dan juga tayangan ulangnya hari Sabtu jam setengah 11 malam cuma di Sriwijaya TV Inspirasi Budaya. Terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih banyak Bu Linda. Sehari tanpa kau sayang, rasanya waktu yang panjang. Bukti cintaku padamu, ku mohon jangan kau abaikan. Duka